Sobat Elektrika, hari ini kita kedatangan tamu dari 3M Indonesia. Perkenalkan, nama saya Riyado Iskandaria. Saya adalah perwakilan teknikal untuk PT 3M Indonesia, produk 3M US yang ada di Indonesia. Selamat datang Pak di PT Elektrisindo. Sudah berapa lama Bapak bekerja? Saya bekerja Agustus ini sekitar 6 tahun. Masuk dari 3M tahun 2017 bulan Agustus. Berarti Agustus ini saya total 6 tahun di 3M. Sebagai application engineer 3M, saya lihat Bapak juga sudah menjadi spesialis untuk beberapa bidang. Bidang apa saja yang Bapak pegang? Selain di produk 3M, sebenarnya saya juga punya pengalaman di switchgear karena perusahaan saya dulu di bidangnya di switchgear atau panel listrik, medium voltage, low voltage, dan juga beberapa pengalaman saya di proyek untuk pembangunan pembangkit listrik. Bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai jointing dan terminating? Oke, jointing itu adalah sambungan atau konseptual dari menyambung kabel yang sudah ada. Jadi kabel baru atau kabel lama dibutuhkan untuk disambung, maka dia namanya jointing. Mau baik medium voltage atau low voltage sampai high voltage, itu kabel beberapa kabel memang harus dijoin. Sedangkan terminasi itu sendiri adalah bagian dari aksesoris kabel yang digunakan untuk mengakhiri ujung daripada insulation kabel. Apa perbedaan paling signifikan antara jointing dan terminating di low voltage dan medium voltage atau high voltage? Oke, dalam hal ini yang paling signifikan adalah komponen-komponen di dalamnya, karena di low voltage itu secara konseptual kabel itu lebih simpel atau lebih mudah, tidak banyak layer atau aplikasi di dalamnya. Sedangkan untuk semakin tinggi tegangan di medium voltage sampai low voltage itu, maka semakin kompleks konfigurasi dari kabel. Maka komponen-komponen tertentu ini di low voltage hanya bisa dipakai di low voltage. Untuk medium voltage secara khusus jointing dan terminasinya berbeda, sampai dengan high voltage itu komponen-komponennya berbeda. Semakin tinggi tegangan, semakin kemungkinan gangguan jika salah komponen maka semakin besar. Apa hal yang perlu diperhatikan saat memasukkan resin ke dalam sambungan jointing? Yang pertama adalah kondisi dari si memasukkan resin jointing adalah P3F atau kain kasanya itu harus rapat, jangan sampai renggang. Lalu kedua adalah pengisiannya harus menggunakan resin gun, karena penggunaan resin gun itu dapat memaksimalkan kepadatan dari si resin. Semakin padat suatu resin ketika diisi, maka semakin baik kondisi jointing dari perlindungan tekanan mekanis dari luar. Kalau jointing kabel itu kita sering lihat ada menggunakan resin. Resin yang dipakai itu sama dengan resin yang biasa dijumpai di pasaran seperti resin printer atau resin aksesoris, atau berbeda ya Pak? Secara umum konseptual resin itu mirip tapi bahan dasarnya berbeda. Di 3M sendiri kita menggunakan resin epoksi yang berbahan dasar epoksi. Perbedaannya resin dengan yang resin di pasaran adalah resin epoksi kita mempunyai nilai tahanan, satu. Kedua, karakteristik dari resin kita adalah resin yang keras. Ketika di curing, ketika part A dan part B disatukan dalam jangka waktu tertentu sampai dia kering, dia akan menjadi keras seperti batu. Karena itu pada umumnya resin yang di pasaran itu berbeda karakternya, karena bahan dasarnya juga semua resin berbeda. Oke, baik. Apa saran dari Bapak supaya hasil resin yang dimasukkan maksimal? Dengan menggunakan resin gun yang sudah di provide oleh 3M, dan juga jangan lupa tata cara pemakaian resinnya itu harus sesuai, karena banyak kasus tertentu si jointernya memasukkan resin itu terlalu lama, sehingga di dalam jointingnya itu resin itu terkeburu curing atau mengental. Oke. Untuk terminasi, apa ada cara paling mudah untuk membedakan penggunaan outdoor dan indoor? Penggunaan outdoor dan indoor adalah tergantung dari spesifikasi tegangan yang pertama. Lalu kedua, spesifikasi dari si kabel tersebut, karena pemakaian tegangan dari tegangan 15 kV, 24 kV, dan 36 kV itu berbeda. Saya ambil contoh dari 3M. Untuk tegangan 15 kV
bisa menggunakan terminasi dengan 4 skirt untuk aplikasi outdoor. Sedangkan untuk 24 cafe harus menggunakan terminasi menggunakan 6 skirt atau 6 rok atau 6 payung untuk 24 cafe dipasang di outdoor. Lalu untuk 36 cafe menggunakan 8 skirt atau 8 payung diaplikasikan 36 cafe di outdoor. Dari sumber yang pernah saya baca, terminasi ini ada dibagi dalam 3 kelas. Perbedaan tiap kelas terminasi ini apa ya Pak? Contohnya seperti apa? Oke, sebenarnya terminasi yang paling lengkap adalah kelas 1. Di dalamnya sudah ada namanya stress control atau pendistribusi stress control di dalam kabel di medium voltage. Lalu yang kedua ada external leak current. Lalu yang ketiga ada untuk perlindungan terhadap humidity dan UV dari terminasi tersebut. Biasanya umumnya disebut kelas 1 karena dia kelas 1 di terminasi sudah paling lengkap. Sedangkan untuk beberapa kasus terminasi itu ada namanya kelas 3 yang hanya berisi stress control di dalamnya, jadi tidak lengkap. Jadi untuk pemasangan di luar atau pemasangan kabel untuk kelas 3 itu sebenarnya belum lengkap, belum bisa disebut terminasi karena di dalamnya pengaplikasiannya untuk menjadikan dia sebagai kontrol stres di dalam kabel. Oke. Apa hal-hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan jointing dan terminasi kabel supaya hasilnya bagus dan tidak mudah rusak? Dalam jointing dan medium voltage terutama sampai dengan high voltage, preparasi atau persiapan kabel adalah kunci utama pemasangan. Selain preparasi itu, hampir 50% kesalahan akibat preparasi kabel yang kurang baik, menggunakan skillnya alatnya kurang bagus dan terlalu terburu-buru. Kadang juga jarak-jarak antara kupasan-kupasan atau jarak-jarak kupasan dari si kabel itu tidak sesuai dengan instruksi manual. Itu kadang membuat gangguan lebih sering terjadi. Selain itu, ada beberapa kasus juga ada pemasangan yang salah sampai dengan komponen yang dipasang tidak sesuai dengan standar. Itu juga salah satu penyebabnya. Tapi yang utama adalah untuk persiapan kabel atau preparasi kabel adalah kunci nomor 1 dalam penyambungan kabel, jointing, dan terminasi. Apa saran yang mau Bapak sampaikan buat penonton kita yang mungkin bekerja di bidang kelistrikan seperti Bapak? Oke. Saran dari saya sih untuk pekerjaan jointing dan terminasi itu harus dilakukan jangan terlalu buru-buru, selalu menjaga safety dalam pekerjaan, lalu selalu gunakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu pekerjaannya tidak boleh buru-buru, yakinkan semua pekerjaan itu rapi sesuai dengan instruksi manual. Oke, terima kasih Pak Riyado telah hadir di sini dan meluangkan waktu menjawab pertanyaan. See you in next time. Don't go anywhere. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you di next video. Bye!